Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini mata kuliah Media Teknologi 1 Fotografi Pembelajaran, kita akan membahas tentang dasar-dasar komposisi, keseimbangan, dan kontras dalam fotografi. Secara sederhana, komposisi adalah susunan, sedangkan komposisi dalam fotografi memiliki arti susunan gambar dalam batasan satu ruang. Bisa juga komposisi diartikan sebagai cara menyusun elemen-elemen objek foto yang penting secara keseluruhan yang ada di dalam foto. Tujuan mengatur komposisi dalam fotografi adalah untuk membangun mood sebuah foto agar memiliki keseimbangan objek yang ada di dalam foto tersebut. Selain itu, dengan mengatur komposisi sebuah foto, kita dapat melatih kepekaan mata untuk menangkap berbagai elemen atau unsur saat memotret. Menyusun konsep atau ide saat memotret agar terwujud kesatuan dalam berkarya sudah menjadi modal dasar fotografer. Salah satunya, bagaimana berpikir akan komposisi terhadap karya foto yang akan diciptakan. Kali ini kita akan mengulas mengenai definisi rule of third dalam fotografi. Inti dari rule of third adalah garis bantu untuk membagi frame foto menjadi 9 bagian yang sama besar dengan menarik 2 garis sejajar pada garis horizontal dan 2 garis sejajar pada garis vertikal. Garis-garis itu adalah garis bantu yang akan memposisikan objek atau garis horizontal hingga gambar yang dihasilkan menjadi lebih proporsional dan lebih menarik. Karena komposisi foto adalah salah satu komponen penting untuk menyampaikan karya foto. Komposisi juga merupakan bagian seni dari fotografi. Selayaknya seni, maka bagian ini memang ada pakemnya, tapi pada akhirnya komposisi dinilai dari menarik atau tidaknya suatu objek. Rule of thirds bukanlah aturan baku ataupun utama dalam dunia fotografi, tapi ini hanyalah sekedar panduan untuk menciptakan foto yang lebih pas, tergantung bagaimana kita meletakkan sebuah objek utama di dalam frame foto yang kita ambil. Memang seharusnya dalam memotret kita tidak harus terpaku pada suatu teori atau aturan. Bahkan banyak yang bilang aturan terkadang perlu untuk dilanggar. Namun jika teori atau panduan itu dapat membuat foto menjadi lebih menarik, kenapa tidak? Pada intinya, tujuan rule of third adalah menempatkan point of interest di persinggungan garis vertikal dan horizontal. Kemudian, elemen atau unsur penting dalam komposisi sebuah foto. Yang pertama adalah garis. Garis mampu menimbulkan kesan kedalaman dan memperlihatkan gerak pada gambar. Ketika garis-garis itu sendiri digunakan, yang terjadi adalah visual menjadi menarik perhatian. Komposisi ini terbentuk dari pengemasan garis secara dinamis. Tidak penting apakah garis itu lurus, melingkar, atau melengkung. Yang penting garis-garis itu menjadi bentuk yang dinamis. Kemudian yang kedua ada shape. Kita harus mampu memisahkan shape dari lingkungan sekitarnya atau dari latar belakang yang terlalu ramai. Komposisi ini biasanya dipakai fotografer untuk memberikan penekanan secara visual terhadap sebuah objek foto. Biasanya bentuk yang paling sering dijadikan sebagai komposisi adalah kotak dan lingkaran. Kemudian elemen yang ketiga adalah tekstur, yaitu tatanan yang memberikan kesan tentang keadaan permukaan objek, entah itu halus, kasar, beraturan, tidak beraturan, tajam, lembut, dan sebagainya. Tekstur akan tampak dari gelap, terang atau bayangan, dan kontras yang timbul dari pencahayaan pada saat pemotretan. Unsur yang berikutnya adalah warna. Warna mampu memberikan kesan yang elegan dan dinamis pada foto apabila dikomposisikan dengan baik. Berikutnya unsurnya adalah pattern. Pattern yang berupa pengulangan shape, garis, dan warna adalah elemen visual lainnya yang dapat menjadi unsur penarik perhatian utama. Pengulangan itu dapat menimbulkan kesan harmoni dalam gambar. Rahasia penggunaan pattern adalah menemukan variasi yang mampu menangkap perhatian pemerhati. Unsur berikutnya adalah gelap dan terang. Pengkomposisian gelap dan terang digunakan sebagai penekanan visualisasi sebuah objek.
Kita dapat menggunakan komposisi ini dengan baik apabila kita mampu memperhatikan kontras sebuah objek dan harus memperhatikan lingkungan sekitar objek yang dirasa mengganggu, yang sekiranya menjadi permainan gelap terang sebuah foto akan hilang. Adapun elemen atau unsur penting dalam komposisi foto yang terakhir adalah angle. Angle adalah unsur yang penting dalam membangun sebuah komposisi foto. Angle sendiri adalah sudut pengambilan objek, yang mana ada 4, yaitu high angle, eye level, low angle, dan frog eye. Yang pertama ada high angle, yaitu pengambilan gambar dari sudut pengambilan dari atas. Kemudian ada eye level, yaitu pengambilan gambar dari lurus sejajar dengan kita. Kemudian ada low angle atau pengambilan sudut pengambilan objek dari bawah. Kemudian ada frog eye atau pengambilan sudut pengambilannya dari sambil dengan duduk. Kemudian 3 hal utama yang harus diperhatikan dalam membuat komposisi, yaitu ada point of interest atau subjek foto, kemudian foreground dan background. Kemudian yang ketiga adalah memilih sudut pandang. Point of interest atau subjek foto yang biasa disingkat POI atau titik fokal menjadi modal awal membuat komposisi. Foto tanpa memiliki POI akan membuat bingung mata pemirsa mengartikan maksud dari foto tersebut. Jadi harus jelas mana yang benar-benar menjadi subjek fotonya. Seperti contoh foto ini adalah subjek fotonya adalah pemain timnas yang sedang menendang, tapi pengambilan angle-nya dari balik gawang, yang mana ada jaring-jaringnya, ya. Tapi fokusnya tetap kepada subjek fotonya, yaitu pemain timnas yang sedang menendang bola. Kemudian yang kedua adalah foreground dan background. Setelah objek foto selanjutnya kita harus memperhatikan foreground dan background. Karena foreground dan background ini hanya sebagai pelengkap saja. Jangan sampai background dan foreground memiliki kesan terlalu kuat yang dapat mengalihkan perhatian. Nah, ini fokusnya adalah ke ibu yang tangannya berada di depan wajahnya. Tapi di foregroundnya ada beberapa tangan, kemudian backgroundnya juga ada beberapa tangan. Tapi tetap fokus kepada ibu yang sedang berdoa yang tangannya memegang hidung. Kemudian yang ketiga adalah memilih sudut pandang. Memilih sudut pandang adalah menjadi hal yang utama untuk membuat komposisi. Ya, karena ini sangat penting, karena memilih posisi memotret dan lensa yang digunakan akan membuat perspektif yang berbeda. Imajinasikan dan tentukan dulu hasil foto yang ingin didapat. Kemudian yang paling penting lagi adalah merencanakan konsep dan objek apa yang akan diambil sebelum memotret dapat memudahkan mengatur sebuah komposisi foto. Karena sudah terbayang sebelumnya ingin membuat foto seperti apa. Jangan diam di tempat saat hunting foto, carilah berbagai sudut pandang. Mainkan imajinasi, biarlah liar ya. Mudah-mudahan ini dapat membantu kita dalam menemukan bagaimana cara membuat komposisi foto, dan semoga ini bermanfaat. Ila liqa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.